Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya kurang mantep. Diulang sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati Al-Habib Muhsin Ibnul Habib Al-Alim Al-Allamah Al-Murabbi wa Mursyiduna Muhsin bin Ali Al-Hindwan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umur beliau, mudahkan segala urusannya, dan diberikan kita manfaat daripada ilmu beliau, dan juga kita diberikan keberkahan beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita muliakan dan kita hormati Al-Habib Zainal Abidin Ibnul Habib Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Muhsin Ibnul Habib Ali Al-Hindwan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala juga panjangkan umur beliau, berikan keberkahan keluarganya, anak-anaknya, zurriyahnya menjadi zurriyah yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita muliakan Al-Habib Hamid bin Ja'far Al-Gadri, juga mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umur beliau, berikan keberkahan, dimudahkan rezekinya zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Para habaib yang sangat saya muliakan dan saya hormati, para alim, para ulama, mudah-mudahan mereka semua selalu diberikan kemudahan, keberkahan di dalam hidupnya, mendapatkan rezeki zahiran wa batinan, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita keberkahan mereka. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, para pemudi yang berbahagia di malam hari ini, mudah-mudahan hadirnya kita di haul yang mulia ini, haul Al-Imam Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hindwan, dan juga Al-Haul Al-Habib Haidarah Ibnul Habib Muhsin bin Ali Al-Hindwan, mendapatkan nazrah dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapat kucuran rahmah dari Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan keberkahan bagi para jamaah khususnya, dan mereka yang tidak hadir insyaallah keberkahannya sampai, insyaallah maghfirahnya sampai, insyaallah dengan keberkahan kita hadir pada malam ini, insyaallah kelak dikumpulkan yaumul qiyamah bersama guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi hamdan yuslihullahu bihi syu'una hadhil ummah, wassalatu wassalamu ala khairil bariyah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa ala tabi'ihim wa tabi'it tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita ucapkan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan nikmatul iman wal Islam, keberkahan kepada kita semua. Selawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dzurriyyahnya. Semoga kita kelak dikumpulkan bersama mereka semua dan disatukan dengan satu
untayan, sanad, tariqah dan amalan juga zahiran wa batinan yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita sama berkumpul untuk menghadiri haul seorang alim, untuk menghadiri haul seorang mursyid, untuk menghadiri dan memperingati perjuangan ulama-ulama kita. Oleh karena itu berkumpulnya kita tidak lepas daripada zikrullah, sebagaimana disampaikan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dan orang yang tidak mengingat Allah, itu perumpamaannya seperti orang yang mati dan orang yang hidup. Di dalam Islam, orang yang mati itu bukan orang yang jantungnya tidak berdetak, tapi di dalam Islam itu dihitung orang yang mati dan orang yang hidup itu bila mana hatinya kosong daripada zikrullah. Oleh karena itu daripada hal-hal dan karamah yang Allah berikan kepada kita di malam hari ini adalah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, sebagaimana dijelaskan oleh para a'immah, wa min jumlati karamatil lati akramanallahu wa iyyakum, dan daripada karamah-karamah dan daripada kemuliaan-kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di malam hari ini adalah ja'alanallahu dzakiran lahu. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini dzakiran lahu. Itu kemuliaan. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diizinkan untuk bisa zikir kepadanya. Walaula fadluhu lam nakun ahlan li jiryani dzikrihi alaina. Kalau bukan karena anugerah Allah, kalau bukan karena pemuliaan Allah kepada kita, maka lisan kita enggak akan sanggup menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang sombong karena zikir itu orang yang bodoh. Karena hakikat zikir kita ini merupakan Allah yang memberikan anugerah kepada kita. Allah yang mengizinkan lisan kita untuk berucap. Sebagaimana diterangkan di dalam Al-Qur'anul Karim, utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Jadi setelah kita beribadah, diperintahkan untuk ibadah, ada zikir yang lebih besar lagi, zikrullahu lana, anugerah Allah, limpahan curahan rahmat Allah kepada kita, supaya kita bisa mengucapkan zikir kepada Allah. Siapalah kita? Seorang hamba yang hina dina, yang mana kita melayani Tuhan kita yang maha kuasa, yang maha besar, yang maha agung. Pantaskah kita di samping di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk menyebut keagungannya, untuk menyebut kemuliaannya, untuk menyebut kekuasaannya, kalau bukan Allah yang izinkan kita untuk lisan kita menyebut kemuliaannya? Nah, ini kemuliaan, ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala.
Kemuliaan yang kedua, dari antara kemuliaan-kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di malam hari ini, yang mana mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita min khawasil mu'minin, daripada kelompok orang-orang beriman yang khusus. Kalau Allah sudah kumpulkan kita di tempat yang seperti ini, berarti keadaan kita berbeda dengan kebanyakan orang mukmin. Di waktu yang sama sekarang ini Pak, berapa banyak orang yang beriman, labelnya beriman, tapi mungkin dia sekarang lagi maksiat. Di waktu yang sama, di saat yang sama, berapa banyak orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah sedang murka. Kita pada malam ini hadir, duduk, faham nggak faham, kita semua di bawah naungan zikrullah. Kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendengar zikrullah, untuk mendengar keagungannya, untuk mendengar keagungan orang-orang yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mendengar kemuliaan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mendengar agar hati kita selalu teringat dengan perjuangannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan perjuangan orang-orang yang selalu memperjuangkan kemuliaan dan perjuangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, nikmat yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita mazkuran bihi id tahaqqaqa nisbatuhu alaina. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita disebut sebagai hamba Allah, dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini semua Abdullah. Betapapun rusaknya kita, betapapun maksiatnya kita, betapapun jauhnya kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak pernah kita keluar dari daerah Abdullah. Betul apa betul? Betul apa betul? Ada orang namanya walaupun maksiat, walaupun kafir, bisa keluar dari Abdullah? Nggak bisa. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita ini semua Abdullah, kita ini semua Abidullah. Allah mengizinkan. Bedanya dengan orang yang kafir dengan orang yang kita ini termasuk khawasul mu'minin. Oleh karena itu Allah diceritakan oleh para mufassirin di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la taqnatu min rahmatillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian merasa putus dari rahmatnya Allah. Ya Allah, betapapun maksiatnya kita, Allah masih sebut kita dengan ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang beriman, walaupun imannya setipis kartu ATM. Hai orang-orang yang beriman, walaupun imannya setipis tempe goreng. Hai orang-orang yang beriman, walaupun imannya kalian cuma iman KTP, tapi tetap disebut ya ayyuhalladzina amanu. Maka itu merupakan kenikmatan. Maka kalau kita mengingat dua kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di majlis yang seperti ini, yang mana majlis ini di bawah naungan guru-guru kita, dan karena sebab guru kita lah maka kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi tingkatan yang lebih tinggi kalau kita baru pada tataran ya ayyuhalladzina amanu. Kalau yang lebih tinggi lagi, inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la yahzun. Yang lebih tinggi lagi, para anbiya disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebutan Khalilullah, dengan sebutan Rasulullah, dengan sebutan Kalimullah. Kita ini pada tingkatan yang paling rendah. Kita ini pada tingkatan yang paling rendah. Oleh karena itu,
Kenapa di dalam hidup kita? Karena kita pada tingkatan yang paling rendah, sebelum kita langsung mengenal Allah, tapi kita nggak mampu langsung mengenal Allah. Karena memang strukturalnya begitu, Pak. Kalau kita mau kenal Allah, ya kita tanya saya sama yang lebih senior. Sebelum kita sampai kepada Rasulullah, kita tanya sama yang lebih senior. Siapa? Waliullah, al-ulama, al-alim billah. Kita tanya al-murabbi, orang-orang yang tahu bagaimana mendidik kita untuk sampai kepada Rasulullah. Kita tanya kepada mereka, kita minta penjelasan bagaimana caranya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah hakikat kemuliaan kita yang berkumpul pada malam ini, supaya kita menjadi mudeng, supaya kita menjadi lebih ngeh, supaya kita menjadi lebih sadar kalau setiap waktu kita ingat dua kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, yang mana kemuliaan ini merupakan hakikatnya zikrullah. Jadi kalau bicara zikrullah itu bukan masalah kuantitasnya saja, berapa jumlahnya yang dibaca, tapi masalah kualitas zikirnya. Sehingga kalau kita zikir menyebutkan Allah satu kali saja, itu hati kita sudah bergetar, ada atharnya, ada bekasnya, sehingga itu semua menjadikan hati kita hidup. Maka Nabi mengatakan, mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu. Jadi di sini bukan masalah zikir subhanallahnya, bukan masalah zikir Allahu akbarnya, tapi bagaimana menghadirkan Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita. Kalau kita belum mampu, kita hadirkan guru kita. Kita lihat guru kita, yang mana mereka semuanya adalah qudwah yang utama, ikutan yang utama, contoh yang utama. Apalagi kita kalau tersambung dengan ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi kalau kita tersambung dengan para itrahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana memang sudah merupakan wasiatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita jangan sampai lepas dari kitabullah wa itrati. Sallu ala nabi. Dulu Sayyidatuna Fatimah dengan Sayyiduna Ali rumah tangganya susah, pembantu nggak ada, mesin cuci nggak ada, halaman lantainya dari tanah. Maka satu ketika Sayyidatuna Fatimah, karena tahu bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau selesai peperangan itu bagi-bagi budak, maka Sayyidatuna Fatimah bilang sama suaminya, Kanda, coba tolong dong mintain pembantu buat bantu-bantu di rumah. Saya ini capek ngurus anak, makanan nggak ada, toko jauh. Zaman dulu belum ada toko, Pak, belum ada Alfamart. Orang dulu kalau mau makan bikin dulu, apalagi zaman sahabat. Jadi Sayyidatuna Fatimah pesan sama Sayyidina Ali, tolong deh sampein sama Rasulullah, kali-kali ada pembantu satu buat bantu-bantu. Disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi terdiam, enggak jawab. Tapi ketika mereka berdua, Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Ali dalam keadaan sudah siap-siap mau tidur, Nabi ketuk-ketuk pintu rumahnya, masuk di tengah-tengah antara Sayyidatuna Fatimah dan Imam Ali karramallahu wajhah. Coba lihat bagaimana Nabi mentarbiyah Sayyidatuna Fatimah dan Sayyidina Ali.
Rasulullah tanya, mau nggak saya kasih amalan yang lebih baik daripada pembantu? Jadi ini mereka berdua bingung. Nabi ujuk-ujuk datang ke rumah Sayyidatina Fatimah sama Sayyidina Ali mau tidur, Nabi masuk di tengah-tengah. Kata Nabi, mau nggak saya kasih amalan yang lebih bagus dari pembantu? Sayyidina Fatimah dan Sayyidina Ali paham, orang minta pembantu kok dikasih zikir ya, kira-kira nyambung apa enggak? Kira-kira nyambung apa enggak? Enggak nyambung. Kalau kita pikir pakai akal kita enggak nyambung, Pak. Orang minta pembantu dikasih zikir. Orang mau jalan dari sini ya, mau ke Jakarta, kapal laut nggak ada, kereta nggak ada, mau naik pesawat, ya udah nih saya kasih zikir. Kira-kira marah nggak Bapak? Ente gila kali ya, orang mau ke Jakarta, pesawat, kapal laut nggak ada, kereta nggak ada, mobil nggak ada, satu-satunya jalan pesawat, malah dikasih zikir. Maka Rasulullah mengatakan, nih saya kasih zikir, baca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Kalau kita pikir pakai akal nggak masuk. Tapi orang yang banyak zikir, orang yang menghadirkan zikrullah di dalam kesehariannya, di dalam kehidupannya, maka beban hidupnya menjadi ringan, Pak. Percaya nggak percaya? Kalau kita melihat bagaimana dakwahnya orang-orang dahulu, kalau kita lihat bagaimana perjuangan Syekhuna Al-Habib Muhsin Al-Hinduan, kalau kita lihat bagaimana perjuangannya Habib Haidarah, dulu kendaraan susah, tapi kalau kita perhatikan mereka dan orang-orang yang sebelumnya, karena diletakkan keberkahan ke dalam diri mereka, karena mereka selalu mulazimud dzikri, menghadirkan Allah di dalam gerakan mereka, di dalam diamnya mereka, di dalam pikiran mereka, di dalam hati mereka. Maka ini yang kita saksikan sekarang ini adalah wujud keberkahan hasil jerih payah mereka, karena mereka selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kendaraan lebih mudah, transportasi lebih mudah, tapi kenapa umat Islam zaman sekarang lebih mundur daripada yang dulu? Karena zikirnya juga mundur. Maka itu ada penelitian, kenapa dulu di zaman penjajahan Belanda kristenisasi itu enggak lebih hebat dari zaman sekarang. Seharusnya dulu di masa umat Islam banyak yang susah, banyak yang miskin, lebih mudah untuk mengkristenkan orang-orang Islam, lebih mudah mereka untuk keluar dari agama Islam. Tapi sekarang ketika serba senang, sekarang ketika serba enak kehidupannya, sekarang lebih maju, lebih modern, di mana-mana kita lihat orang keluar dari agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul apa betul? Sekarang fenomena sekarang kita lihat orang kalau enggak keluar dari Islam, cara-caranya seperti cara-cara Yahudi, cara-caranya seperti cara-cara Nasrani, cara-caranya seperti cara-cara Majusi. Pertanyaannya kenapa? Itu semua karena mereka tidak tersambung dengan zikrullah. Karena mereka nggak paham bagaimana zikir yang benar, karena mereka nggak punya sanad di dalam zikir. Ini manfaatnya daripada tariqah. Dengan tariqah dibimbing oleh guru, dibimbing oleh murabbi, dibimbing oleh mursyid, kita tahu bagaimana zikir, kita tahu caranya zikir, kita tahu bagaimana mengaplikasikan zikir di dalam kehidupan kita. Makanya dari dulu Pak, itu dikenal yang namanya
kelompok komunitas yang paling susah dihancurkan oleh penjajah adalah para ahli tarekat. Kita tadi dengar manaqibnya Al Habib Muhsin bahwa beliau adalah salah seorang pejuang bersatu dan memimpin perjuangan melawan penjajah, dan ternyata berhasil. Bukan perjuangannya saja yang berhasil, itu perjuangan fisik antara beliau dan tentaranya, muridnya, kawan-kawannya melawan penjajah, tapi perjuangan beliau berlanjut sampai sekarang, Pak. Ini kita lihat anak-anaknya beliau ini merupakan hasil perjuangan beliau. Sekarang turun lagi kepada cucu-cucu beliau, hasil perjuangan beliau. Oleh karena itu, disinilah perannya tarekat, disinilah pentingnya tarekat. Kita nggak mungkin bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita nggak mengenal orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jelas dan gamblang mewasiatkan kepada kita umat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian memang benar-benar baru beriman, syaratnya takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu takwa? Al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dua-duanya diperhatikan. Jadi beda antara takwa dengan soleh doangan. Orang yang soleh belum tentu dia mampu untuk amar ma'ruf dan nahi munkar. Orang soleh belum tentu mampu untuk nahi munkar. Mungkin dia amar ma'ruf saja. Tapi kalau masalah takwa, dikatakan oleh ulama, dia harus mampu amar ma'ruf dan juga nahi munkar. Makanya Syekhuna itu perjuangannya komplit. Kalau kita mau tanya perjuangan yang macam mana yang enggak ada pada Syekhuna, zikirnya perjuangan. Zikir jihad bukan? Saya tanya, zikir jihad bukan? Jihad, Pak. Nabi mengatakan apa? Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Di dalam satu pertempuran setelah selesai, Nabi mengatakan kepada sahabatnya, kita kembali dari pertempuran yang kecil kepada pertempuran yang besar. Apa itu pertempuran yang lebih besar daripada pertempuran fisik? Pertempuran dengan hawa nafsu kita. Itu diajarkan di dalam tarekat. Kalau kita mau tanya perjuangan mana lagi yang sudah dilakoni dan dilakukan oleh Syekhuna, perjuangan sama penjajah sudah dilakoni sama beliau. Kalau kita nggak ngalamin berjuang dengan melawan penjajah, maka perjuangan kita masih kurang dibanding pendahulu-pendahulu kita. Perjuangan kita masih kalah hebat dengan mereka. Nggak bisa kita bikin atau sebut diri kita hebat dengan hebatnya transportasi, nggak bisa, Pak. Karena tetap yang namanya as-sabiqun al-awwalun, mereka mempunyai fadilah-fadilah yang lebih hebat daripada kita. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita, kalau kalian benar-benar mau beriman, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua melazimi orang-orang yang shadiqin. Maka dikatakan tuh kalau di dalam literatur tasawuf, at-tasawuf as-sidqu kulluh wa tasawuf al-wafa. Tasawuf itu enggak lebih enggak kurang. Tasawuf itu intinya dua, jujur dan benar. Dan yang kedua al-jiddu kulluh. Tasawuf itu adalah usaha yang keras, usaha yang sungguh-sungguh. Ini contoh yang kita bisa lihat daripada ulama-ulama kita. Itu contoh yang kita bisa contoh dari guru-guru kita. Maka sifat-sifat sidik itu melekat di dalam diri mereka. Sifat keteguhan, sifat ketekunan itu melekat sama diri mereka.
bukan hanya sekedar merekat, tapi mereka mampu mengubah satu masyarakat, mengubah komunitas yang komunitas tadinya tidak mengenal Allah menjadi mengenal Allah, komunitas yang nggak kenal Rasulullah jadi kenal Rasulullah. Begitulah sebagaimana yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'anil Karim. Faqala ta'ala wa kunu rabbanina bima kuntum tuallimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Guru-guru kita ini mereka rabbaniin, Pak. Semua perilakunya rabbaniyah. Rabbaniyah itu artinya semua bersumber dari Al-Qur'an. Rabbun yang maha memelihara, Rabbaniyah adalah sumber-sumber yang berasaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi. Maka asas perjuangan mereka semua ittiba'u sunnah wattiba'u kitabillah wattiba'u sunnati Rasul, termasuk di dalam hal menikah juga itu, Pak. Jadi saya suka dapat wasiat dari guru-guru itu, kalau di dalam menikah itu di situ ada juga kita ngikutin qudwah dan ittiba' kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ulama-ulama masyaikh itu jarang yang istrinya satu, Pak. Pasti istrinya lebih dari satu. Kenapa? Karena ada kemiripan dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang istrinya mau dua, itu pertama-tama seperti dakwahnya Nabi, dakwah sirran dulu, Pak. Kira-kira sampai di sini paham kan? Pertama-tama kalau mau cari istri dua itu dakwah sirran dulu, dakwah sirri. Nabi dulu berjuang begitu, dakwatus sir, sembunyi-sembunyi dulu antara khauf dan raja. Itu saya tadi dengar omongannya Habib Muhsin, orang itu kalau mau menuju sama Allah Subhanahu wa ta'ala itu antara khauf dan raja itu ada. Kalau dengar nama Allah, seperti kata Habib Muhsin tadi, kalau kita dengar di rumah kita ada polisi, antara takut dan pengharapan juga. Begitu juga orang yang mau kawin lebih dari satu. Pertama-tama dakwah sir, yang kedua terang-terangan. Kan begitu, Beb. Yang ketiga itu pasti pertempuran nanti, karena sudah marhalahnya marhalah tahaddi itu. Lah selanjutnya itu penentuan kemenangan atau mati di jalan jihad kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kalau yang menang beruntung, yang repot ini kan kalau mati dalam pertempuran, Beb. Mudah-mudahan semuanya dikawinkan. Nah, masalah lebih dari satu, wallahu alam bisawab, saya serahkan kepada masing-masing, siap mau jihad di jalan Allah atau tidak. Amin ya rabbal. Maka kita menjadi perlu di dalam hidup ini untuk supaya kita ini melazimi tarekat, untuk kita selalu menggali khazanah tarekat. Karena pada pandangan ulama, tarekat itu adalah pertahanan yang terkuat untuk umat Islam. Kita lihat contohnya para guru-guru kita, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quranul Karim di surat Al-Ahzab. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Di antara orang-orang mukmin mereka ada rijalun, orang laki yang benar-benar laki-laki, Pak. Rijalun yang seperti apa itu sifatnya rijalun itu? Bukan rizalun itu yang badannya gede, bukan rijalun itu orang yang ganteng, bukan dikatakan rijal, bukan dikatakan laki-laki sejati itu laki-laki yang kaya raya, bukan.
Bukan laki-laki sejati itu mereka yang menguasai harta yang banyak, bukan. Laki-laki yang sejati itu yang seperti apa? Maka dikatakan rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih. Mereka adalah orang-orang yang jujur. Mereka adalah orang-orang yang benar terhadap apa yang telah mereka buat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Perjanjian dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita masuk tarekat, kita faham tarekat, kita bai'ah. Dulu sahabat juga bai'ah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang laki dan yang perempuan. Mereka kalau sudah bai'ah, itu mereka sadaqu ma'ahadullah alaih. Faminhum man qadha nahbahu, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara mereka ada yang gugur di dalam pertempuran. Begitu keadaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu saat ketika dibacakan ayat ini di hadapan Al-Imam Ali karramallahu wajha, maka Imam Ali mengatakan, wa minhum man yantadhir, di antara mereka ada yang menunggu sampai dia menyelesaikan amanahnya, sampai dia menuntaskan perjanjiannya dengan Allah dan Rasulnya. Itu di antaranya, kata Imam Ali, yang yantadhir itu, yang menunggu itu saya. Maka di malam ketika Sayyidina Ali itu mau dibunuh, Sayyidina Ali itu bertanya-tanya kepada dirinya, mana ini orang yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asqan nasu fil alam, orang yang paling celaka, orang yang paling busuk, orang yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ia yang memukul kepalamu wahai Ali sampai bercucuran darah dengan di atas jenggotmu. Masya Allah. Imam Ali tanya-tanya, mana nih orang yang kata Rasulullah akan menebas saya punya kepala. Imam Ali nggak takut. Imam Ali sidik. Imam Ali jujur di dalam berjuang kepada agama Allah dan perjuangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ali, ini anak nih yang lagi nunggu-nunggu nih. Makanya kita kalau disuruh, diperintah sama guru kita, itu adabnya, akhlaknya jangan pakai ngomong enggak. Kenapa? Karena disitulah letak keberkahan kita, qabulnya amal kita, kesungguhan, sidiknya kita, jujurnya kita itu di situ, Pak. Dimana di akhir zaman ini sudah begitu banyak berkurang orang akhlak adabnya kepada ulama. Ini yang dituntut dari kita sekarang. Faminhum man qadha nahbahu faminhum man yantadhir wa ma baddalu tabdila. Mereka sekali-kali enggak pernah rubah itu akidahnya Rasulullah. Mereka enggak pernah rubah akhlaknya Rasulullah. Mereka enggak pernah rubah adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aban an abin, dari bapak ke anak, dari kakek ke bapak, dari bapak ke anak. Begitu yang saya saksikan perjuangannya Habib Haidarah. Beliau enggak ganti sedikit pun, beliau enggak rubah sedikit pun adab yang dia dapat dari ayahandanya, adab yang dia dapat dari para gurunya. Beliau yata'addabu kama yata'addabu abihi ma'a jaddihi. Dia beradab dengan ayahandanya, padahal beliau tidak ngalamin ayahandanya kecuali sebentar. Betul, Beb? Tapi ia ta'adab. Bagaimana ia ta'adab? Dia fahami tarikatnya, dia ikuti perjuangannya, dia contoh ilmunya, dia contoh akhlaknya. Dulu orang-orang kafir Quraisy karena udah saking pegelnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikasih harta nggak mau, disodorin perempuan nggak mau, dikasih kekuasaan nggak mau. Orang-orang kafir Quraisy ini sampai akhirnya bilang sama Rasulullah, ya Muhammad, ya udah dah, kami ini nanti nggak apa-apa deh, nanti mau masuk Islam deh, tapi tolong dong itu ente punya temen-temen tuh yang bau-bau tuh, Bilal udah hitam jelek dari Afrika lagi, yang jarang mandi,
Saya kalau mau masuk Islam jangan kumpul sama yang begitu-begitu dah, katanya. Ya, Abu Dzar Al-Ghifari, Salman Al-Farisi yang dari Persia, itu kan mereka yang semuanya nyantri di masjidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi Nabi. Sahabat-sahabat Nabi, ini Islam adalah agama yang universal, cocok buat orang kaya, cocok buat orang miskin, cocok buat konglomerat, cocok buat orang pinter, cocok buat orang bodoh, cocok buat orang ganteng, cocok buat orang cantik, cocok buat semuanya. Buat orang cacat cocok. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat. Allah mengatakan wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Ya Muhammad, sabarkan dirimu. Jangan dengerin tuh omongan orang-orang kafir. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Ini mereka-mereka ini yang miskin-miskin, yang susah-susah, mereka walau miskin, walaupun susah, tapi mereka cinta kepada engkau ya Rasulullah. Shallu ala Nabi. Makanya kebanyakan itu dulu waktu utusan Rasulullah datang ke Romawi, itu ditanya sama Raja Romawi, ini pengikut-pengikutnya Muhammad ini kebanyakan orang miskin apa orang kaya? Maka dijawab oleh sahabat Nabi, kebanyakan pengikutnya orang miskin. Ya, maka saya nggak heran kalau pecinta-pecinta Ahlul Bait itu kebanyakan miskin-miskin semua, Pak. Ya biasanya kan begitu, tapi setia-setia tuh. Udah miskin mukanya pas-pasan lagi. Ya kayak orang Indonesia kan begitu. Ya kulitnya sawo kicik, mukanya pas-pasan, ya kehidupannya susah-susah, sehari senang, ntar ngutang sana ngutang sini. Ya itu keadaan pengikut Rasulullah, pecinta Rasulullah Shallallahu Alaihi. Tapi yang kayak begini bukan baru, dari zaman Nabi sudah ada. Jadi kalau saya lihat perjuangannya Habib Haidarah, dan sudah barang tentu perjuangannya Syekhuna Al-Habib Muhsin, dia pasti memperhatikan orang-orang yang miskin, pasti memperhatikan orang-orang yang susah, karena yang kayak begini jarang disentuh oleh penguasa-penguasa. Betul atau tidak? Itu akhlak dan adabnya ulama begitu, Pak. Betul tak iya? Habib bisanya itu doang, sekonek. Jadi begitu akhlak beliau ini, para guru-guru kita nggak pernah lepas, nggak pernah melenceng daripada adab, cara-cara, konsep dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma baddalu tabdila. Mereka nggak haus kekuasaan, mereka nggak tergiur dengan kekuasaan, mereka nggak tergiur dengan duitnya penguasa. Yang mereka pikirin rakyat-rakyat kecil, yang mereka pikirin orang-orang yang susah, yang mereka pikirin orang-orang yang nggak punya harta. Maka satu ketika para sahabat yang miskin-miskin, yang susah-susah ini ngomong sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, zahabat duthur bil ujur. Orang-orang kaya ini memborong amalan-amalan ya Rasulullah. Sayyidina Uthman bin Affan, sahabat-sahabat Nabi yang kaya raya, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, orang kaya yang juga sekaligus terkenal mujabud da'wah. Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi kaya raya sekaligus mujabud da'wah. Doanya langsung dikabul kalau doa. Kalau orang sekarang, orang kaya sekarang kan datangnya sama ulama kalau lagi ada perlunya doang itu. Kalau udah selesai keperluannya nggak datang lagi. Itu contoh-contoh sahabat-sahabat Nabi kaya raya, konglomerat, tapi mujabud dakwah juga. Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, zahabat duthur bil ujur. Ini sahabat-sahabat ini yang kaya-kaya ini, mereka ini memborong amalan-amalan. Nah kami ini mau gimana ya Rasulullah?
mereka jihad juga, mereka menginfakkan hartanya juga, mereka membantu perjuangan juga, mereka kawin banyak juga karena punya duit. Kan kalau nggak punya duit kan susah mau kawin lagi. Maka kata Nabi SAW, kalian jangan kecewa, kalian jangan kecil hati. Kata Nabi, inginkah kalian aku tunjukkan satu amalan? Bukankah kata Rasulullah SAW, setiap tasbih itu dihitung sedekah? Ini babnya bab zikir ini. Setiap tahlil sedekah kata Nabi, setiap tahmid sedekah kata Nabi. Jadi kita ini kalau ngamalin tarekat, di situ ada zikir-zikir juga dihitung sedekah bagi yang nggak punya duit. Kalau yang punya duit, zikirnya langsung transfer kepada guru-guru itu. Beb, ada yang transfer gak nih? Jadi sekarang sudah bukan zamannya amplop lagi tuh Pak. Kalau sama guru itu langsung transfer. Dan kalau transfer itu jangan 500.000, bikin malu aja itu. Kalau transfer itu minimal 5 juta, itu kan daripada adab murid kepada guru itu kan harus memperhatikan ekonomi guru. Betul apa betul? Bahkan kata Rasulullah SAW, wa fi bid'i ahadikum sadaqah. Kata Nabi, ketika kalian mendatangi istri-istri kalian itu dihitung sedekah juga. Masya Allah. Kalau begitu Islam hebat tidak? Islam hebat tidak? Jawab yang jujur. Kalau begitu Islam hebat tidak? Sallu ala Nabi. Ente datang sama istri ente malam-malam lagi nggak punya duit, tinggal ngomong sama bini, bu saya mau sedekah nih bu. Tuh. Begitu juga yang perempuan, istri-istri kalau suaminya sudah lama nggak ngasih nafkah batin, caranya gampang, jangan dicemberutin, jangan dimarahin. Pak, kakanda sudah lama nggak sedekah, yuk sedekah. Kan kelar urusan kalau begitu. Nah, ini kan untungnya belajar tarekat itu. Jadi kata Habib Zain tadi, kita ini bukan masalah materinya saja, tapi penyampaian materi itu penting supaya orang yang kita ajak ngomong itu nggak sakit hati Pak. Kalau bahasanya begitu kan enak itu. Ajarin kita punya istri itu. Islam itu luar biasa. Nah ini hal-hal yang kayak begini kita nggak mungkin ketemu kalau kita nggak paham tarekat. Yang kayak begini-begini adanya di tarekat Pak. Karena tarekat itu menggali makna yang terdalam Islam, Al-Quran dan Sunnat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikatakan di dalam banyak literatur tasawuf, satu makalah yang luar biasa bermakna, bermanfaat untuk kita. Man arada an yakhtasira tariqahu ilallahi falyu'alliq qalbahu bimahabbatis salihin. Orang yang ingin mempersingkat sampainya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, falyu'alliq qalbahu bimahabbatis salihin. Kalau mahabbah kepada orang soleh saja kita bisa cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau hati kita terkait dengan guru kita? Bagaimana kalau rabitah kita begitu kuat dengan guru-guru kita? Inilah yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u yuhsyaru ma'a man ahab. Orang nanti yaumul qiyamah itu akan dibangkitkan bersama orang yang dia cinta. Tapi Nabi juga berpesan kepada kita, jangan sekali-kali kalian takjub, jangan sekali-kali kalian gentar hanya dengan bermodalkan mahabbah. Karena orang-orang Yahudi dulu mereka cinta kepada nabi mereka, tapi mereka bunuh juga para nabi dan rasulnya. Sallu ala nabi. Jadi cinta itu menuntut pengorbanan, cinta itu menuntut bukti. Di sini kita diajarkan di dalam tarekat untuk bukan hanya sekedar cinta, tapi kita juga dituntut untuk membuktikan kecintaan kita. Ini yang menjadi hal yang luar biasa
Ini yang membedakan kita dengan kebanyakan orang-orang Islam. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran dikatakan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kata ulama, sebelum ittiba ada mahabbah dulu. Kata ulama tafsir, mereka mengatakan Qul in kuntum tuhibbunallah, sebelum ittiba itu ada mahabbah. Mahabbah itu artinya rabitah kita dengan ulama. Kan kita tidak mungkin diikat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, disambungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Allah dan Rasulnya, kalau kita tidak tersambung dengan para awliya'nya. Oleh karena itu seringkali para ulama ahli tariqah mengatakan, idza aradallahu bi'abdin khaira awsalahullahu ila akhyarih. Di dalam perkataan yang lain dikatakan awsalahullahu ila awliya'ih. Kalau Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan kenalkan dia kepada para awliya'nya. Allah akan kenalkan dia kepada para orang-orang pilihannya. Masya Allah. Sekarang kita menjadi sadar bahwa kita malam ini alhamdulillah termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Kita orang-orang yang sengaja diikat dengan sanad kepada para ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan rabitah kita sebagai wujud ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita tingkatkan pemahaman kita kepada para guru-guru kita, perjuangan guru-guru kita. Jangan sampai cinta kita hanya sekedar air mata doang. Jangan sampai cinta kita seperti yang tadi disebutkan. Memang di satu sisi itu betul. Kalau ketika kita ingin meluapkan kerinduan, kita kirim SMS, kita kirim WhatsApp sama Habib Haidarah karena kita rindu. Tapi di samping itu juga ayo kita korbankan apa yang kita punya sebagai bentuk perjuangan, meneruskan perjuangan para guru-guru kita, sebagai bentuk wujud daripada mahabbah sadiqah di hati kita terhadap guru-guru kita. Kita tingkatkan rabitah kita dengan guru-guru kita. Kita tingkatkan kecintaan kita dengan kita berkorban dengan guru-guru kita. Kita teruskan perjuangannya. Kalau kita ziarah ke guru-guru kita, bukan kita hanya ziarah membaca tahlil, membaca tahmid, tapi kita ingat perjuangan-perjuangan mereka. Apa yang menyebabkan mereka diziarahi oleh banyak orang? Apa yang menyebabkan mereka menjadi begitu masyhur? Tidak lain tidak bukan karena perjuangan dakwah mereka. Karena mereka tidak pernah melenceng dari ittiba kepada Al-Quran dan sunnah Nabi besar Muhammad. Mereka selalu yata'addab kepada guru-guru mereka sampai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan majlis malam ini majlis menjadi majlis yang mulia, amin. Majlis yang insyaallah menyatukan kita secara mahabbah di dalam ilm, di dalam amal, sampai diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ya man wafaqa ahlil khair lil khair وعنهم عليه وفقنا للخير وعنا عليه ولا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا فضلا وإحسانا واختم لنا بأحسن ختام إذا دنا الانصراف محانا حين الحمام وزاد رشح الجبين واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس أطيب موضعي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. Hadirin tamu dan para undangan, ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah kita lalui bersama tausiah atau cerah agama yang disampaikan oleh guru mulia kita Al-Habib Muhammad Haikal Akhiriman dari Jakarta, yang intinya beliau mengajak kepada seluruh umat Islam, terutama kepada ikhwan dan akhwat, untuk senantiasa melazimkan zikir di hati kita dan senantiasa menghadirkan guru-guru kita di dalam kehidupan sehari-hari kita, agar kita menjadi murid yang dibanggakan oleh guru kita bersama. Untuk acara selanjutnya, yaitu acara doa atau penutup. Namun sebelum pembacaan doa tersebut, Al-Faqir selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya
kami mewakili keluarga besar Khul Akbar Al-Habib Al-Allamah Al-Arif Billah Al-Habib Muhsin bin Ali Hindwan, dan juga guru besar kita, gurunda kita Al-Syahidul Ghurbah Al-Habib Haidar bin Muhsin Al-Hindwan, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada pelayanan kami yang kurang mengenakkan dari segi tempat maupun hidangan yang kami sediakan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kembali di tahun-tahun yang akan datang. Kita akan bertemu kepada guru-guru kita dan senantiasa akan berkumpul di dunia dan di akhirat. Untuk pembacaan doa, maka Al-Faqir menghaturkan kepada guru mulia Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hindwan. Kepada beliau kami haturkan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-qail man ra'ani fil manami qad ra'ani min asy-syaitani tawassalu ya ala alihi wa sahbihi sallim. Allahumma la tata'lan fi wajhina hadha dhanban illa ghafarta wa la maridan illa shafaita wa la hamman illa kashafta wa la hajatan min hawaij dunya illa qadaita wa yassartaha ya rabbal alamin. اللهم يا سابغ النعم ويا دافع عنكم ويا فارج الغمام، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعبادك الصالحون. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، أعطنا محبتك ومعرفتك وتزيدنا ذوقا وشوقا واشتياقا إليك وحظا وافرا من بركاتهم وكمالتهم والاستقامة على طريقتهم ومحبتهم وكمال متابعتهم وتشرنا في زمرتهم بفضلك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على خير الرسل وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بحرمة الفاتحة. ولا الضالين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.